Timnas Indonesia tergabung di grup C. Kalau banyak orang sih bilang grup neraka. Ini kita di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ya. 18 tim akan memperebutkan khusus di round 3 ini 6 kuota jatah langsung ke USA, Meksiko dan Kanada di 2026. Indonesia sendiri tergabung bersama Jepang, Australia, Saudi Arabia, Bahrain, dan China. Ini untuk membuka perbincangan kita hari ini. Isa, sebelum nanti kita bicara yang lain-lain, kita ngomongin pembagian grup tadi. Menurutmu sesuai harapanmu atau ini aduh Jepang nih ketemu Jepang nih atau gimana ya? Tidak sesuai, karena kemarin yang dari pot 1 itu aku prediksi Qatar, kemudian pot 2 aku prediksi itu bertemu dengan Irak. Nah, tapi tiba-tiba ya down tuh semua prediksi, dan begitu lihat hasilnya justru lebih berat gitu. Ya risikolah untuk tim pot terakhir, belajar pasti ketemu tim yang lebih berat gitu. Nah, tapi ya jangan terlalu berkecil hati lah kita sebagai fans juga, karena kan timnas Indonesia sedang ingin berbenah. Inilah ujian sebenarnya bagi Indonesia untuk pemanasan, hitung-hitung bisa lolos ke Piala Dunia nanti. Jepang, Aussie, Arab Saudi, Bahrain, Cina. Bahrain menarik karena mereka harus tahu bagaimana rasanya dihajar gitu. Untuk Jepang dan Aussie, mereka juga harus tahu bagaimana rasanya gawang dirobek lebih dari 3 gol. Ya walaupun berpotensi kecil lah gitu. Lalu kalau lawan Cina belum pernah, ini jarang bertemu dengan Indonesia sepertinya. Ini menarik karena Indonesia harus mengetahui kekuatan Cina gitu. Siapa tahu kan di Piala Asia 2027 bertemu lagi gitu. Untuk melihat calon-calon lawan Indonesia di ronde 3 ini, ya bukan pesimis, tapi mereka memang tim-tim top Asia, tim raksasa Asia. Terutama ya Jepang, Aussie, Arab Saudi. Mereka ini bisa menjadi ya inilah momok bagi tim Asia Tenggara gitu. Tapi kalau melihat Piala Asia 2023 kemarin, seperti bisa sedikit melihat atau mengetahui performa Jepang ini seperti apa gitu. Jadi kan udah agak akrab, ini bagaimana gitu. Aussie juga kemarin kan dia sempat bertemu ya. Kan bertemu juga. Tapi ada hal yang menarik. Aussie bisa kalah melawan Korsel. Nah, artinya kan tim ini sebenarnya bisa dikalahkan. Hanya Indonesia kurang beruntung kemarin. Kalau untuk lawan Aussie, seperti Indonesia ya nggak usah terlalu gegabah ya, minimal 1-0 tuh cukup lah gitu. Lalu kalau lawan Jepang itu ibarat melawan Asia rasa Eropa gitu. Bayangkan sebagian besar pemain mereka itu bermain di Eropa gitu. Ini kan akan menjadi pengalaman yang wow bagi Indonesia. Kita sebagai fans berharaplah kalau mereka bisa berbuat lebih banyak di ronde 3 atau mau lolos dari ronde 4 ya, itu paling realistis. Ronde 4 paling realistis ya. Kita mungkin melihat grup ya. Kalau dari aku sih Jepang, Australia, Saudi Arabia, Bahrain, China, Indonesia ada di pot 6 ya terakhir. Ya menurutku sih banyak ya, ini rame di sosmed juga. Kalau ini grup neraka lah apalah ya, kalau menurutku sih semua lawan di round 3 ini adalah ya neraka gitu loh. Bagi kita mungkin sebutnya neraka, tapi satu sisi
ya ini jalan ke Piala Dunia ya seperti ini. Kalau mau kita cari lawan Thailand, cari lawan Vietnam gitu, cari lawan Malaysia, ya ke AFF aja gitu dong. Jadi ya Iya. ini level kita udah di atas ya. Kita mental netizen kita juga harus kita ini King Indonesia ini kita sudah berbicara dari Asia. Nggak ada tim Asia Tenggara lain di sini. Jadi harusnya kita memang eh, membawa optimisme ya tinggi. Cuman kita tidak perlu membebani pemain-pemainnya karena menurutku sampai detik ini pun capaian ini udah luar biasa. Tapi kita melihat Jepang ya, Jepang ini mungkin kita agak sulit ya kalau berbicara mungkin untuk langsung lolos ke dari round 3 ini kan karena harus di ranking 1-2 kita mungkin harus berbicara di 3-4 ya. Mungkin 3 ini diperbutkan 2 maksudku 2 ini ranking 2 akan diperbutkan Saudi atau Australia karena praktis kalau di atas kertas sih Jepang akan ada di ranking 1. Perebutan mungkin akan terjadi di situ dan kita mungkin bisa mengincar rank 3 atau rank 4 ya. Rank 4 ini berarti kan kita tinggal berpikir bagaimana kita di atas Bahrain dan China gitu loh. Jadi kita harus dan timnas Indonesia juga harus smart ya dalam menyikapi ini grup yang cukup sulit ya ini. Tapi ya kita lihat nantilah. Tapi Yos, kita mungkin ini membahas soal jadwal nih Yos. Jadwal pertandingan di mana kita akan memulai away ya, mulai away di Saudi ya, kita akan away ke Jeddah atau kalau nggak main di Jeddah ya main di Riyadh ya biasa. Kita akan away ke Saudi dan home melawan Australia dan 2 kali away lawan Bahrain dan China, baru nanti home lawan Jepang untuk yang putaran pertama lah bisa dibilang apa putaran pertamanya di 5 pertandingan awal seperti itu. Jadi kita akan main 3 away ya, 3 away, jadi lebih banyak away-nya. Menurutmu gimana ya menyikapi jadwal yang menurutku ini agak itu buat kita agak sulit buat kita. Tapi kan ini juga mirip seperti round 2 kemarin, kita away-nya lebih banyak di fase awal. Gimana Yos? Ya memang kalau kita lihat secara jadwal ya memang sebelum drawing tadi sore kan sudah sempat rilis gitu ya bahwa ketika timnas Indonesia masuk pot 6 otomatis ya pot 6 itu kita pasti sudah kelihatan pasti away-nya akan lebih dahulu daripada partai home. Tapi memang ya sebenarnya tidak masalah bagi kita, hanya memang kesiapan ini kan. Ini kan sebenarnya permasalahan dari kita adalah menuju bagaimana memanfaatkan persiapan timnas gitu ya dengan momentum yang sudah ada ini. Ini kan salah satu juga jadi pekerjaan yang memang besar juga dari staf pelatihan timnas Indonesia, bahwa memang ketika nanti di bulan September itu kita harus melakukan laga away dulu, kemudian selang 5 hari kemudian kita akan menjalani laga partai home gitu kan, dan juga masih mungkin bisa antara pasti atau tidak pasti kita bisa bermain di Jakarta atau di luar Jakarta gitu kan, seperti kemarin diusulkan di Gelora Bung Tomo di Surabaya. Itu kan membuat juga memang selisih perjalanan juga menjadi lebih berat karena kita langsung berjarak itu hanya 5 hari, praktis persiapan tim juga sangat mepet, apalagi pemain yang memperkuat timnas Indonesia ini kan juga mayoritas ada bermain di abroad gitu, di luar negeri ya. Jadi memang ya ini butuh satu kekompakan tim lagi untuk benar-benar memang memastikan diri bahwa kita akan siap untuk melakoni laga pertama nanti ke Arab Saudi di tanggal 5 September ini. Ini sebenarnya menjadi hal yang ini ya masyarakat harusnya kita bisa menunggu bahwa untuk timnas Indonesia ini memang sedang dalam progres yang bagus gitu. Terlihat dari beberapa match kita bisa membangun, memang masih belum dibilang terlalu signifikan ya, karena memang saat di round 2 kita kembali memang belum bisa meraih hasil yang terbaik ketika berjumpa dengan lawan yang levelnya di atas kita. Terbukti memang mereka praktis hanya Irak yang di luar ASEAN kita semua bisa taklukkan. Ketika masuk round 3 ini kita akan dihadapkan dengan lawan-lawan yang sudah pasti ada di atas kita. Ada Jepang, ada Arab Saudi, Australia, kemudian ada Bahrain, China. Ini memang lawan-lawan yang tidak mudah. Untuk menyikapi hal tersebut ya memang sebenarnya
eh, apa ya tidak masalah sih, asal itu tadi yang seperti yang sudah aku sebut dari awal tadi, bagaimana cara mempersiapkan tim ini kemudian sekaligus memanfaatkan momentum yang ada. Ini kan kita momentum loh, kapan lagi bisa masuk Euro 3 sekaligus nanti persiapan untuk ke Piala Dunia 2026 yang tahun depan, kalau memang kita berhasil masuk ke 2 besar itu sudah lolos tanpa perlu harus masuk ke round 4 gitu. Tapi memang persiapan itu pun panjang karena kita pasti nanti masih harus menambah pemain lagi. Lah ini siklus-siklus seperti ini, pemain baru itu kan datang tidak pasti langsung nyetel ya. Karena ya timnas itu berbeda seperti klub. Kalau di klub enak gitu, kita bisa seminggu bermain 3 kali. Ini timnas kita hanya bermain setiap kali FIFA Match Day gitu kan, hanya setiap kali ada jadwal pertandingan atau jeda internasional. Jadi untuk menyatukan kolektivitas pemain antar pemain ini menjadi agak sedikit lebih rumit daripada ketika kita berbicara pada level klub. Ya tentu ini adalah hal yang kita tunggu-tunggu. Memang ketika selisih waktu 3 bulan atau bahkan tidak sampai 3 bulan, 2 bulan lagi menjelang kick off nanti di tanggal 5 September, persiapan yang matang ini benar-benar dimanfaatkan. Jadi momentumnya kita dapat, lalu pemain kita juga yang nanti akan ditambahkan dapat, lalu juga performa pemain masing-masing juga ada. Pada ini tidak mudah bagi STY untuk melakukan semua ini, tetapi kita yakin bahwa memang timnas Indonesia mampu untuk berbicara lebih banyak lagi ketika kita sudah siap untuk menghadapi lawan-lawan di round 3 ini. Berat ya kita sebagai pot 6 ya, di pot 6 unggul atau bisa dibilang unggulan terakhir ya di round 3 ini, dan kita juga secara ranking itu 2 terbawah ya bersama Kuwait ada di bawah kita, dan kita bottom 2 di round 3 ini. Pasti secara jadwal kita tidak diuntungkan, akan melawan away dulu, melawan Arab Saudi terlebih dahulu, kemudian melawan Australia untuk yang itu ya, untuk periode yang September besok.